Indonesia. Kalau lu main fisik di Pak Haji. Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman FTA dimanapun berada di seluruh dunia, di seluruh provinsi, dan juga teman-teman seperjuangan yang menonton video ini. Hari ini saya bersama Mas Doni, Ketua Harian FTA, dan juga Mbak Ida, Sekjen FTA. Kami perlu bukan mengklarifikasi ya, kami perlu rasanya untuk memberikan suatu keterangan tentang yang terjadi kemarin itu seperti apa sebenarnya dilihat dari kepentingan dan visi misi FTA Forum Tanah Air secara komunitas. Jadi terus terang saja saya sangat kaget dan juga cukup miris ya melihat keadaan kemarin itu, karena hal tersebut sangat jauh daripada gambaran sebuah negara demokrasi, sangat jauh dari gambaran sebuah negara yang civilized. Apa itu civilized? Beradab, ya, betul-betul bengis dan sangat-sangat tidak bisa ditolerir gitu. Jadi itu yang kita betul-betul bengis dan sangat-sangat tidak bisa ditolerir gitu. Jadi itu yang kita tangkap kemarin. Namun di lain pihak, kami dari FTA juga melihat ini adalah suatu bukti bahwa apa yang FTA perjuangkan itu nyata adanya. Karena yang kita perjuangkan adalah bagaimana demokrasi di Indonesia itu betul-betul bisa terlaksana, sehingga hak-hak dan suara rakyat itu sebagai pemilik kedaulatan di negara demokrasi itu bisa betul-betul terlaksana. Jadi yang selama ini kalau ada orang menganggap ini sebuah tesis atau hipotesa ataupun cuman dugaan daripada suatu komunitas dari FTA bahwa Indonesia punya demokrasi itu seperti ini, kita baik-baik saja dalam proses demokrasi, nggak bisa. Kita sudah mulai reformasi lebih dari 25 tahun yang lalu, tapi kejadian kemarin itu seperti pembuktian ya Mbak Ida ya, pembuktian bahwa kita belum berada di level suatu negara yang civilized, suatu bangsa yang beradab seperti itu. Dan dari informasi yang kemarin itu, saya melihat bahwa keadaan seperti ini kalau dibiarkan terus malah justru sangat kontraproduktif dengan rencana Indonesia menjadi Indonesia emas atau negara maju ya, dari tahun 2045. Nah, kalau kita melihat secara garis besar, kenapa sampai terjadi seperti ini? Kita melihat picture-nya yang lebih besar. Kalau kejadian seperti ini kan dianggap oleh pihak-pihak siapapun yang mendalangi. Kami dari FTA tidak menunjuk atau finger point, oh ini didalangin oleh ini, enggak. Kita enggak berpikir seperti itu. Tapi siapapun di belakang ini, itu hanya berpikir sumbu pendek aja, short term. Ya, kenapa saya bilang begitu? Karena kebetulan yang buat acara ini kan diaspora. Kemarin kita live, dan dilihat oleh semua teman-teman diaspora yang tidak hadir secara langsung di Jakarta. Tentunya akan jadi pertanyaan kan, bahkan menyebar kepada teman-teman mereka, tetangga mereka, coworker mereka di Amerika, di Eropa, di Australia, di Middle East, di Jepang, di mana-mana tempat FTA berada.
mereka akan bilang, ya, ini di Indonesia kejadiannya gitu kan. Apa ini kan seperti itu. Jadi justru membuat orang-orang berpikir bahwa Indonesia ini masih negara yang primitif gitu, belakang. Ya, saya kira gitu. Saya sendiri bingung seperti apa kejadian ini. Apakah memang seperti ini? Saya shock ya. Biasanya saya lihat di di TV atau di podcast atau di mana kejadian yang ada acara yang dipersekusi gitu ya. Yang ya dari zaman dulu lah ya, masih zaman 2019 ini Mas Tony kan sering dipersekusi dulu 2019 itu ya. Tapi saya mengalami sendiri kemarin, saya bilang it's really happened to me gitu. Betul. Iya makanya. Ternyata memang dari sekian banyak peristiwa kemarin-kemarin, inilah yang terjadi di negeri ini. Ketika kita memang rakyat bersuara, ada pandangan negatif di luar sana yang memang menestak bahwa memang inilah demokrasi, memang Indonesia sudah hancur. Betul kata Pak Tata kemarin ketika ada di konferensi pers itu, bicara kalau Indonesia terbelakang 40 tahun ke belakang. Lebih buruk dari Orde Baru, betul ya Kak? Nah, sekarang kalau misalnya kita melihat lagi next ke depannya, apakah demokrasi akan seperti ini terus dipertahankan? Apakah akan ada demokrasi, perbaikan demokrasi? Mungkin yang ada di pikiran saya, apakah kita akan seperti ini terus, di mana rakyat ataupun akademisi dan intelektual ya yang jelas-jelas harus memang bisa memberikan pikiran, ide, gagasan itu untuk kemajuan bangsa. Apakah harus ditekan terus oleh pemerintah? Saya pikir tidak. Berarti di sini harus ada perbaikan gitu loh Pak. Ya kalau menurut saya. Ya, memang betul ya bahwa Bang Tata ini dari New York, sehingga beliau sangat kaget dan terheran-heran dengan kondisi di Indonesia. Kami yang berada di Indonesia ya tidak terlalu kaget, tidak terlalu aneh, karena beberapa tahun yang lalu pernah kita terjadi seperti ini dan modusnya hampir sama, polanya hampir sama. Jadi memang ya ini yang terjadi di Indonesia Bang Tata. Jadi selamat datang di Indonesia. Welcome to the real world. Ya, jadi memang itu memang, tapi di balik senyum ini sebetulnya menyakitkan, menangis, perih rasanya. Apakah kita akan hidup di dalam aura atmosfer seperti ini terus menerus? Apakah setelah pelantikan ini ada harapan ataukah ada keinginan dari pemerintahan rezim ke depan Bapak Prabowo, apakah ingin diteruskan seperti ini? Apakah akan menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa yang membuat malu, mendorongkan indeks demokrasi di Indonesia? Kalau saya melihatnya mudah saja ya. Kalau seandainya apa yang terjadi pada rejim Jokowi sekarang, kita sudah melihat bagaimana animo daripada investor untuk masuk ke Indonesia. Kan sangat susah. Kita bilang, contoh yang paling gampang aja lah. Kalau IKN mungkin istilahnya ya namanya juga hutan, siapa sih yang mau investasi? Oke, kita bisa maklumin ya. Tapi investor secara real, the real investment di bidang-bidang lain itu sangat kecil. Kenapa? Mereka berpikir stabilitas nasional daripada Indonesia ini seperti apa, indeks demokrasinya seperti apa. Karena investor itu kan pikiran cuma satu, saya bawa duit nih, duit saya balik nggak, saya untung nggak gitu kan. Orang itu nggak berpikir wah pokoknya nanti Indonesia nggak ada. Mereka